Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah. Mari terlebih dahulu kita hadapkan hati kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta yang menguasai, mengatur dan memiliki segala isi kerajaan langit dan bumi ciptaannya. Maha melihat perbuatan kita, maha mendengar ucapan kita, dan maha mengetahui segala isi hati kita, yang masih senantiasa memberi kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Maka hanya kepadanya kita menyembah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan agar kita dijadikannya sebagai bagian dari orang-orang yang pandai bersyukur, pandai bersabar, dan selalu beristighfar. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas kaidah yang ke-6, yaitu kaidah yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, berbunyi was-sulhu khairun. Was-sulhu khairun artinya dan perdamaian, perbaikan. Sulhun itu perdamaian. Ya, ada istilah dalam sirah sulhul Hudaybiyah, ya, perjanjian damai di Hudaybiyah. Khairun artinya lebih baik. Jadi kaidah ini jamaah sekalian rahimakumullah berbunyi atau berarti dan perbaikan atau perdamaian itu adalah pilihan yang lebih baik. Lebih baik dari apa? Nah, lebih baik dari apa? Kalau katakan lebih baik berarti kan ada pembandingnya. Berdamai itu lebih baik daripada kira-kira apa Bapak Ibu? Bermusuhan. Betul. Ya, tapi nanti ini kita lihat konteks kaidah ini adalah di dalam surat An-Nisa ayat ke-128. Konteksnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung hubungan suami istri yang sedang mengalami konflik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan. Apabila seorang wanita mengkhawatirkan, ya, dari suaminya sikap nusyuz. Nusyuz ini artinya apa? Tidak memperhatikan, i'rad, berpaling. Dia khawatir nanti suaminya apa? Tidak lagi memperhatikan dirinya, ya, tidak, bahkan mungkin berpaling. Ya. Kalau dia khawatir karena ada suatu masalah, ya, terus menerus seperti itu suaminya, maka fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Maka tidak mengapa bagi keduanya untuk melakukan perdamaian, kesepakatan, ya, yang dengan itu mereka tetap bisa saling bersama, tidak sampai bercerai. Nah, jadi kalau berdamai berarti kan apa jamaah? Kita misalnya ada masalah dengan orang. Nah, misalnya kalau pas sering terjadinya apa? Pas misalnya ada kecelakaan di jalan, ya udah damai aja. Damai ini maksudnya gimana? Ada bagian dari hak kita yang kita apa? Kita korbankan. Sama juga orang lain juga begitu. Ada bagian dari haknya yang dia korbankan. Agar apa? Agar ketemu masing-masing kepentingan dua belah pihak ini bisa ketemu.
Ini jamaah sekalian, ini namanya berdamai. Nah, kemudian ya, jadi inti dari kaidah ini adalah bahwasanya pada saat kita berada dalam situasi konflik dengan orang lain, ya kalau dalam konteks ayat ini adalah suami istri, namun bisa kita perluas dalam konteks yang lain, ya dengan teman kita, dengan kerabat atau dengan saudara, tetangga dan seterusnya. Ya, maka pada saat terjadi konflik, yang paling baik adalah dicari titik temu yang apa? Sama-sama membuat masing-masing pihak merasa ridho. Kalau sekarang istilahnya apa jemaah? Istilah dalam manajemen itu apa? Win-win solution. Sama-sama menang. Win itu artinya menang. Jadi yang A yang menang, yang B yang menang. Jadi nggak ada yang apa? Nggak ada yang kalah, nggak ada yang rugi total. Sama-sama bisa mendapatkan apa yang diharapkannya walaupun ya tidak sepenuhnya gitu. Tapi ada beberapa bagian yang bisa dia dapatkan walaupun sebagiannya lagi perlu dia sama-sama korbankan. Belum mereka sama-sama korbankan. Nah ini supaya apa? Supaya tidak sampai justru apa? Menimbulkan keretakan yang lebih parah atau bahkan sampai berpisah. Nah ini kalau konteksnya adalah hubungan suami istri. Maka nih jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya ya kondisi terbaik dalam hubungan antara diri kita dengan orang lain adalah pada saat kita memang apa? Pada saat kita selaras, sepemahaman, sepandangan, seperasaan, ya. Jadi betul-betul apa yang kita inginkan bisa dipahami dan juga sama-sama diinginkan oleh orang lain, ya, sejalan. Ini tentu kondisi yang apa? Yang ideal, ya. Jadi ada perasaan menyatu, ya, walaupun secara fisik berbeda, tapi ada perasaan yang sama, pandangan yang sama, diikat oleh suatu ikatan yang apa? Yang sama. Nah ini tentunya suatu kondisi yang ideal. Namun tentunya jamaah sekalian rahimakumullah, kita perlu sadari bahwa hidup tidak seideal itu. Nah, gitu. Apalagi hidup di dunia. Kalau yang ideal seperti itu hanya ada di mana jamaah? Hanya ada di surga sudah. Di mana ketika itu orang sudah betul-betul nggak ada rasa dengki, nggak ada rasa iri. Ya, masing-masing mendapatkan sesuai dengan apa yang dia amalkan. Sudah diangkat rasa dengki itu dari apa? Dari para penghuni surga. Maka ketika di dunia, ya tentunya banyak hal-hal yang memang ternyata kita berbeda pandangan, ternyata kita berbeda tujuan, ya macam-macam. Dan boleh seringkali ya permasalahannya bukan ada salah satu pihak yang benar kemudian yang lainnya salah. Ini jamaah sekarang mulai. Jadi tidak mesti ketika berbeda pandangan, ya, yang satu benar, yang satu salah, nggak mesti begitu. Ya, kadang-kala yang satu benar, tapi yang lain lebih benar, begitu. Yang satu juga salah, tapi yang lain lebih salah, gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kemungkinannya cukup banyak. Ya, maka pada saat kita berbeda dengan orang lain, maka tentunya kita harus mendudukkan perbedaan itu pada tempat yang sesuai, ya, pada tempat yang sesuai. Ini jamaah sekarang tentunya membutuhkan ilmu yang cukup dalam mengenai masalah-masalah yang diperselisihkan di antara ya manusia. Nah, jamaah sekarang rahimakumullah, ya. Di sini penulis kitab ini menerangkan bahwasanya ketika seorang istri masih menjelaskan tentang ayat yang dibahas ya dalam kaidah ini. Ketika seorang istri merelakan sebagian haknya untuk dikorbankan, maksudnya begitu, ya. Demi apa? Demi tabqa ma'a zawjiha, agar dia tetap bisa bersama suaminya, artinya tidak sampai bercerai, ya. Maka hal seperti itu, ya, bisa dilakukan imma antardha bi aqalli minal wajib laha minan nafaqati awil kiswati awil maskan. Contoh misalkan apa?
dia relakan ya sebagian dari haknya, seperti dalam hak nafkah, ya, hak dalam pakaian, hak dalam tempat tinggal, ya, atau hak dalam hal apa? Pembagian waktu pada saat memang apa? Memiliki madu, ya, seperti itu. Maka ini pernah terjadi ya pada diri Rasulullah SAW dan istri beliau Ummul Mukminin siapa? Saudah. Ya, Saudah binti Zam'ah. Kita tahu bahwasanya pada saat Khadijah radhiyallahu anha yang telah meninggal dunia, maka kemudian ya Rasulullah SAW ya disarankan setelah beberapa waktu disarankan untuk apa? Menikahi Saudah. Ya, dan Saudah pada saat itu juga sudah sudah lanjut ya usianya. Maka kemudian setelah menikah dan beberapa waktu berlalu, maka Rasulullah SAW ya, menikah juga dengan Aisyah. Kemudian setelah berlalu beberapa waktu, Rasulullah SAW memiliki pandangan untuk apa? Untuk menceraikan Saudah. Memiliki pandangan untuk menceraikan Saudah. Namun Saudah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang aqilah, yang cerdas. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau meminta kepada Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam agar tidak menceraikan dirinya dengan syarat ya, maksudnya dengan kondisi apa? Beliau merelakan sebagian waktunya untuk diberikan kepada Aisyah. Ya, kepada Aisyah. Nah, ini jemaah sekalian rahimakumullah ya. Tentunya ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang apa? Siap untuk mengorbankan sebagian haknya. Jadi orang kalau kita lagi ada masalah sama orang, dia orangnya penuh samaha itu sikap toleransi, memaklumi, mengerti, memahami, ini gampang selesai insyaallah jemaah. Ya. Apalagi kalau saya misalkan beberapa kali pengalaman, misalnya ada konflik ya antara wali santri dengan wali santri lain. Gitu. Ada masalah muncul, dua orang wali santri ini konflik. Sudah, kalau yang satu ini orangnya gampangan, mau ngerti ya sudah, mungkin anaknya begini-begini, sama-sama saling ngerti, sudah cepat selesai. Tapi kalau betul-betul apa? Susah untuk mengorbankan sebagian haknya, tetap ingin apa? Menerima haknya secara apa? Penuh, ya. Bahkan boleh jadi ada yang menuntut sesuatu yang bukan lagi menjadi haknya sebenarnya. Ini kan sudah masuk dalam perbuatan zalim, ya, sudah masuk dalam perbuatan zalim. Maka tentunya hal seperti ini akan semakin membuat situasinya, kondisinya semakin sulit, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan wasulhu khair dan berdamai itu lebih baik, Allah Subhanahu wa taala lalu melanjutkan ayat berikutnya, yaitu apa? Maksudnya potongan ayat berikutnya dengan berfirman wa uhdiratil anfusus syuh. Ya. Al-anfus itu artinya jiwa. Jiwa itu dijadikan cenderung untuk bersikap bakhil. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan berdamai itu baik, yang lebih baik. Hanya saja jiwa itu memang apa? Dijadikan cenderung untuk bersikap bakhil. Bakhil artinya apa? Tidak mau mengorbankan sebagian dari apanya? Dari haknya. Itu memang sudah tabiat kita jemaah. Ya, tabiat kita bersikap bakhil. Ya, jelas susah kita untuk apa? Apalagi kalau misalnya betul-betul punya pandangan bahwa kita menjadi victim, menjadi korban, orang yang dizalimi, sudah. Ya. Kalau orang sudah berpikir bahwa saya benar-benar sebagai pihak yang dizalimi, ya, tidak memikirkan boleh jadi saya juga punya ikut andil dalam apa? Kesalahan, sehingga orang juga berlaku salah kepada saya, kan begitu. Kalau nggak punya pikiran seperti itu ya sudah. Ya. Akhirnya nggak mau, ya, nggak mau berdamai. Akhirnya ya alot. Ini jamaah sekalian Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala masih dari lanjutan ayat ini, wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan kalau kalian ya berbuat baik dan bertakwa kepada Allah,
maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui, ya, detail, ya, sangat mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Jadi betapa sering Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menyebutkan ayat-ayat yang berisi perintah atau larangan, ya, di sini kan artinya apa? Kita dianjurkan, diarahkan untuk melakukan pilihan atau mengambil pilihan berdamai. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu dari nama-namanya, ya, bahwa Dia mengetahui dengan detail apa yang kita lakukan, apa yang hamba-hambanya lakukan. Artinya sekecil apapun pengorbanan kita, sesungguhnya tidak akan pernah hilang dari diri kita. Ini yang perlu saya seringkali mengatakan ini pada diri saya. Apapun yang hilang dari diri saya, maka sesungguhnya itu hanya hilang sementara, karena pada suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya kepada saya. Jadi ini perlu sering-sering kita katakan pada diri kita. Ya, sebab ya kalau kita beriman dengan hari akhir, ya, maka kita percaya sepenuhnya bahwa akan ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan mengembalikan apa yang betul-betul jadi hak kita. Ya. Bahkan kalau kita berkorban, artinya mengorbankan dengan harapan Allah memberikan ganti yang lebih baik, maka sesungguhnya ganti dari Allah itu lebih baik, ya, bagi kita. Ini jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian berkenaan dengan sikap pilihan mengambil pilihan berdamai ini, ya, dalam surat yang sama, ya, yaitu surat An-Nisa, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyinggung, ya, permasalahan ketika suami istri sudah sudah cukup kuat konfliknya, ya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, maka apabila kalian mengkhawatirkan perpisahan di antara keduanya, ya, suami istri ini, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah seorang penengah dari keluarga suami dan seorang penengah dari keluarga istri. Artinya ketika suami istri ini sudah tidak bisa lagi menyelesaikan konflik di antara mereka berdua sendirian, maksudnya berdua di antara mereka sendiri, udah nggak bisa nih, ya, maka perlu ada pihak yang membantu, yang mendamaikan mereka berdua. Maka disuruh kita jemaah sekalian rahmatullah untuk memilihkan seorang yang betul-betul bijak, ya, hakam di sini artinya penengah, ya, penengah. Jadi kalau sudah diserap dalam bahasa Indonesia hakim, ya, hakim itu ya penengah, ya, hakam. Penengah yang tentunya memiliki sifat hikmah, karena hakam ini diambil dari kata hikmah, artinya dia memiliki kebijaksanaan. Penengah dari keluarga suami dan penengah dari keluarga istri. Iyurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya penengah, ya, sama-sama penengah, atau keduanya di sini kembali kepada suami istri, betul-betul mereka berdua menginginkan perbaikan hubungan di antara keduanya, maka yuwaffiqillahu bainahuma, Allah akan memberikan taufik kepada keduanya supaya hubungan di antara mereka ini bisa kembali baik. Innallaha kana aliman khabira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ini jemaah sekalian. Jadi intinya dalam surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ajaran mengenai mengenai bagaimana kita mendamaikan orang-orang yang berselisih, ya, mendamaikan orang-orang yang berselisih. Kalau yang wasulhu khair, konteksnya adalah suami istri melakukan perdamaian di antara mereka sendiri, gitu, ya. Jadi inisiatif berdamai ini dari suami dan dari masing-masing suami dan istri. Kalau yang ayat 35 ini, ya, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, ini melakukan perdamaian dari pihak luar, maksudnya selain dari pihak suami dan istri. Ini jamaah sekalian Allah. Dan tentunya mendamaikan dua pihak yang berseteru, ini tentunya merupakan ajaran yang sangat besar pahalanya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam sekian banyak
perbincangan rahasia mereka. Artinya kalau ada orang bicara ya dengan satu orang lain, ya cuma berdua saja atau tiga orang saja, ya tidak ada kebaikan dalam sekian banyak ucapan mereka, ya, kecuali ucapan yang apa? Kecuali dari orang-orang yang menyuruh untuk bersedekah atau melakukan amar ma'ruf atau melakukan islah, pendamaian, ya, di antara apa? Di antara manusia. Jadi ketika kita ngobrol dengan orang lain, kemudian kita mengajak ya seseorang atau orang itu untuk berdamai dengan saudaranya, dengan keluarganya, dengan tetangganya, maka ini adalah ucapan yang apa? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan yang baik. Ya, dan kalau Allah menilai sesuatu itu baik, tentunya itu merupakan apa? Dalil bahwa nilai perbuatan itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga disinggung juga oleh penulis buku ini, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang apa? Al-anfal. Al-anfal ini apa? Harta rampasan perang. Ya, ini mau dibagikan bagaimana nih? Ini jamaah sekalian rahimahullah. Yang ditanya adalah soal harta, soal uang. Ya, soal harta. Enggak mesti uang ya kalau rampasan perang itu. Ya, soal harta. Dan ketika orang sudah bersangkutan dengan uang atau harta, biasanya apa jemaah? Biasanya ini sensitif nih. Iya toh? Kalau sudah nyangkut soal uang, biasa sangat sensitif sekali. Ya, orang baik bisa jadi buruk. Orang jujur bisa jadi pendusta. Orang yang ya macam-macam. Ya. Karena sudah apa? Sudah berkaitan dengan masalah harta atau uang. Maka jemaah sekalian rahimahullah, ketika para sahabat bertanya tentang harta rampasan perang ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak langsung dijawab pertanyaan ini dengan jawaban yang apa? Yang eksplisit, yang terang. Tapi apa? Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah bahwa harta rampasan ini adalah milik Allah dan Rasulnya. Yang pertama kali itu dipahami itu. Ditanamkan dulu pandangan bahwa harta rampasan ini milik Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Yang berhak untuk mengaturnya adalah Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kalian berpikir bahwa saya ikut perang, saya punya bagian dalam harta rampasan ini. Ya. Cuman berapa bagian saya, kan begitu kan? Mau ditanyakan gitu. Berapa bagian saya nih? Nah itu. Ini dikesampingkan dulu. Harus dipahami bahwa ini adalah milik Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya lah yang yang berhak untuk mengatur. Ya. Kemudian apa? Dilanjut, belum dijawab lagi. Tapi apa? Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Ini belum diserangkan nih soal bagian harta rampasan ini. Tapi apa? Disuruh untuk apa? Bertakwa kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Kenapa? Karena memang masalah uang ini bisa apa? Berpotensi merusak hubungan di antara para sahabat. Kalau langsung ditenangkan nih bagian-bagian, mungkin boleh jadi di antara mereka ada yang apa? Wah, kok cuma segini bagian saya? Kan begitu. Ya, inilah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan secara mendahulukan yang paling penting terlebih dahulu. Ya, supaya apa? Supaya memang tujuannya tercapai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman. Ya, jadi ini sudah dibuat pasrah dulu ya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taat dulu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, jadi baru nanti jawabannya ya diterangkan oleh penulis kitab ini setelah apa? Setelah beberapa ayat ya, setelah ini baru apa? Dijelaskan mengenai masalah hukum anfal tersebut. Baik. Jemaah sekalian rahimahullah, beberapa praktek yang dilakukan ya sebagai bentuk misalnya apa? Perwujudan dari kaidah ini ya. Suatu ketika ya ada seorang budak perempuan bernama Barirah.
milik Aisyah radhiyallahu anha. Barirah ini kemudian dimerdekakan oleh Aisyah. Ya. Dan Barirah memiliki seorang suami, ya, bernama siapa jemaah? Nama suaminya adalah Mughith. Ya, Barirah ini punya suami namanya Mughith. Dan Mughith masih statusnya sebagai budak. Ya, sedangkan Barirah yang tadinya budak kemudian dimerdekakan oleh Aisyah. Nah, ketika dimerdekakan, maka Barirah tentunya statusnya lebih tinggi daripada suaminya. Akhirnya apa? Akhirnya dia memilih untuk apa? Berpisah dengan suaminya. Dia memilih berpisah dengan suaminya. Maka jemaah sekalian Allah, ketika berpisah, ya, Mughith ini benar-benar apa? Dia patah hati. Ya, sampai kata siapa? Di sini diterangkan bahwasanya Ibnu Abbas, ya, mendeskripsikan, menggambarkan kondisi Mughith itu ketika Barirah tidak lagi mau bersama dirinya. Mughith ini berjalan di jalan-jalan kota Madinah itu sambil bercucuran air mata. Ya, pokoknya jadi stres lah. Ya. Subhanallah, ya. Ya, ini stres. Kemudian apa? Karena saking kasihannya Rasulullah SAW melihat Mughith ini, maka Rasulullah SAW menghadap kepada Barirah dan bertanya memberikan berkata, "Lau raja'tihi." Kalau saja kamu mau rujuk dengannya. Kalau saja kamu mau rujuk dengannya. Maka jemaah sekalian Allah, ini seorang budak wanita tapi memiliki ketaatan yang subhanallah kepada Rasulnya. Dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, ta'muruni? Ya Rasulullah, engkau menyuruh saya untuk rujuk? Gitu. Ditanya dulu nih. Jangan-jangan itu betul-betul kalau itu merupakan perintah, dia kan harus harus taat. Maka dia bertanya dulu, ya Rasulullah, engkau menyuruh saya untuk rujuk? Kata Rasulullah SAW apa? Innama ana asfa. Enggak, saya hanya membantu Mughith. Boleh jadi kamu rela untuk kembali bersamanya. Maka apa jawaban Barirah? La hajata li fi. Saya enggak butuh Mughith. La hajata li fi. Jadi maksudnya jemaah sekalian Allah, praktek Nabi SAW ini berusaha mendamaikan antara Mughith dan Barirah supaya bisa bersama. Tapi ketika Barirah nggak mau, ya sudah, itu dikembalikan kepada Barirah karena statusnya lebih tinggi, dia orang merdeka, sedangkan Mughith masih statusnya sebagai budak. Nah, ini jemaah sekalian Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah suatu ketika ya terdengar ketika beliau keluar ke Kuba, ya, ke wilayah Kuba, kemudian beliau diberi kabar bahwasanya para penduduk Kuba, ya, warga Kuba pada saat itu sedang saling berselisih, bahkan sampai hampir terjadi peperangan. Ya, sampai mereka saling melempar dengan batu. Maka Rasulullah SAW langsung mengatakan kepada para sahabatnya, idhabu bina nuslihu bainahum. Ayo, mari kita damaikan mereka. Ya, mari kita damaikan mereka. Nah, ini jamaah sekarang Allah, tentunya cukup banyak contoh-contoh ya yang merupakan perwujudan dari kaidah ini. Ya, yang jelas jamaah sekarang Allah, hendaklah kita menjadi orang-orang yang berusaha menjadikan hubungan A dan B itu menjadi lebih baik, bukan malah menjadi ngompori, jadi kompor, ya. Ini salah satu mungkin ya. Kadang-kadang kalau di santri, karena ketidakpahaman mereka, kadang-kadang temennya cerita A ngomongin B, ya, gibahin misalnya B. Nah, si ini dengar A gibahin B, dia malah pergi ke B. Tuh ngomongin begini, ya sudah. Mereka nggak paham bahwa ini bentuk dari namimah, dari adu domba. Ya. Maka jamaah sekarang bahwa kita harus hati-hati. Ya. Boleh jadi ini kalau ketika saya pernah tanya, kenapa kamu cerita? Ya, maksud dia memang tujuannya baik supaya mungkin dia hati-hati begini. Ya, saya bilang, jangan. Ya, kalau kamu mau memberikan nasihat, ya kamu berusaha mendamaikan si A dan si B ini, dua-duanya, ya, didamaikan.
Jadi jamaah sekalian Allah, ini harus kita pahami ya, bahwa berusaha ya kita menjadi orang-orang yang mendamaikan ya orang lain, sehingga ya kehidupan mereka menjadi damai, tentram ya, sebagaimana yang tentunya kita juga mengharapkan bisa hidup dengan damai dan tentram itu. Mungkin ada pertanyaan sampai sini jamaah, silakan. Enggak ada ya, cukup jelas insyaallah. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada kelompok yang sebenarnya membenci kajian sunnah, terus kelompok itu misalnya karena si A dan si B yang sama-sama memusuhi kajian sunnah itu, kalau misalnya kedua orang itu misalnya diadu domba, itu boleh nggak biar tidak bersatu untuk memerangi kajian sunnah itu? Boleh diadu domba nggak? Jangan Pak. Nggak boleh. Tetap. Jadi jamaah sekalian Allah, ya. Katakan ketika misalnya betul-betul nih kita dizolimi, ya, kita dizolimi oleh orang lain. Ini kan kasusnya, kalau tadi kan nyebut kelompok-kelompok, saya lebih mengecilkan lagi lah, jangan kelompok lah. Ya, kita pribadi aja, misalkan kita dizolimi oleh orang lain. Maka jamaah sekalian rahmatullah, tidak ada respon tanggapan yang paling baik ya, selain bahwa kita bertakwa kepada Allah ketika kita berhadapan dengan orang yang zalim kepada kita ini. Ya, artinya ketakwaan kita kepada Allah itulah yang paling baik. Ya, untuk apa? Untuk jadi respon kita dan tanggapan kita. Kenapa? Karena yang jelas kita sudah bahas ya kemarin, bahwasanya apa? Apa yang tidak kita suka belum tentu itu apa? Buruk buat kita. Wa sa takrahu syai'an ya wa huwa khairul lakum. Ya, belum tentu buruk, bahkan boleh jadi itu baik. Jamaah sekalian Allah, boleh jadi orang yang ketika kita dizalimi, justru kezaliman itu nantinya akan berbuah baik buat kita. Ya udah, sabar aja. Jadi nggak usah terlalu mikirin gimana cara kita ya jelas sebagai seorang muslim, ya pada saat kita dapati ada saudara kita sama muslim berbuat zalim, maka kita harus apa? Menolongnya dengan cara apa? Mencegahnya melakukan kezaliman itu ya dengan memberi nasihat. Ya. Tapi kalau memang dia masih terus seperti itu, ya udah sabar aja. Ya, sabar aja. Ya, bahkan ya boleh jadi memang pertama ya ada dosa kita yang ingin digugurkan oleh Allah dengan apa? Dengan kesulitan itu. Ya tentunya nggak enak ya, diejek orang, ya macam-macam lah. Ya itu jelas tidak nyaman. Tapi boleh jadi ketidaknyamanan kita sungguhnya adalah apa? Agar dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya kalau memang apalagi kalau udah soal dakwah, ya jemaah, kalau soal dakwah ini tentunya ya orang harus siap bahwa apa yang dilakukan itu untuk Allah, kan begitu. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia harapkan, ya sementara dia mengaku bahwa ini dilakukan karena Allah, maka ya nggak perlu cari cara gimana biar itu hilang, ya sudah dinikmati aja gitu. Gitu aja, dinikmati. Itulah hidup di dunia kan gitu. Kalau kita mau cari yang enak, sebagaimana sebagian salaf ya pernah ditanya, ada orang datang gitu ya, Syekh, saya nggak betah nih tinggal di sini. Maksudnya apa? Dia mengeluhkan tetangga-tetangganya yang begitulah, sikapnya nggak enak. Jenengan tahu nggak tempat yang saya di situ bisa hidup tenang, tentram? Akhirnya apa? Sini, mari ikut saya. Dibawa kemana, Bapak Ibu? Ke kuburan. Sini, kalau mau hidup tenang, tentram, ini tinggal di sini, di kuburan. Gitu. Ya memang begitu. Ya, hidup dunia ini banyak ujian dan cobaannya, ya, yang paling penting adalah bagaimana kita mengatur ucapan, ya, perbuatan kita jangan sampai balas menzalimi orang. Gitu. Ya, balas menzalimi orang. Ya, mungkin seperti itu Pak. Intinya apa? Enggak boleh. Ya, dinikmati aja. Sabar. Mungkin ada lagi yang lain? Oke, Pak, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya tentang khusus menurut bahasa dan menurut istilah, karena di An-Nisa 128 Ya. ini yang dianggap khusus adalah suaminya, sementara ada
untuk nusyus, maka pukullah dan pisah keranjang. Oke. Tapi kalau mau kembali lebih baik. Terima kasih. Masya Allah. Iya. Jadi nasyaza yang syuzu itu artinya kan mengangkat, ya. Jadi secara bahasa seperti itu. Artinya tarafa'u. Jadi dia merasa meninggikan dirinya, gitu. Jadi ketika berhadapan dengan orang lain, dia merasa saya lebih tinggi. Nah, bahasanya seperti itulah. Sikapnya jadinya Sikapnya jadinya ya berpaling, nggak mau menunaikan kewajiban karena merasa ya saya lebih tinggi lah gitu, lebih baik, lebih senior Pak. Ini konteksnya bukan kalau suami istri ya. Ya. Jadi ya maknanya seperti itu. Artinya sikap berpaling ketika tadi kalau misalkan sang istri yang khawatir mungkin suaminya sudah sikap, salah satu bentuk nusyuznya misalnya tidak lagi memberi nafkah, ya, kemudian juga cuek, ya, tidak memberikan perhatian, ya pokoknya sikapnya dingin aja seperti itu, ya, dan itu juga atau bahkan sampai yang paling parah misalnya sampai KDRT, ya ini kan banyak bentuk-bentuknya. Namun menarik tadi yang Bapak sebutkan, kalau istri yang khawatir suaminya nusyuz, ya maka dia dia disarankan untuk untuk menawarkan ya kepada suaminya untuk hak sang istri ini ada yang dikorbankan supaya suaminya mau balik lagi. Nah, seperti itu artinya mau kembali, tidak sampai memilih opsi cerai seperti itu. Ini dalam rangka memperbaiki hubungan di antara mereka berdua, ya karena tentu misalnya sudah ada anak, ya, dan seterusnya. Tapi kalau pas lagi suami, ya kemudian melihat atau mengkhawatirkan istrinya yang nusyuz, maka tadi ada beberapa langkah, ya ada beberapa langkah sampai nanti ya tadi dinasihati, kemudian pisah ranjang, kemudian sampai memukul yang tanpa tidak sampai meninggalkan bekas. Wallahu a'lam, ya Pak. Jadi karena memang boleh jadi karena kalau ditanyakan kenapa kok beda, kan begitu. Jelas kalau suami di sini kan dia sebagai qawwam, ya qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi dialah yang menjadi kepala keluarga dan sebagai pemimpin, sehingga ketika dia dapati istrinya melakukan hal yang tidak sepantasnya, maka dia yang berusaha untuk memperbaiki istrinya tadi dengan tadi langkah-langkah perbaikan tadi. Ya, sedangkan kalau istri sebagai pihak yang memang dia di bawah suami kan seperti itu statusnya. Ya, maka dia menawarkan ya sebagian haknya itu dia korbankan supaya hubungan suami istri ini bisa tetap langgeng. Jadi nggak mungkin kan dia malah memperbaiki. Ya kalau nasihat jelas siapapun, tapi kalau sampai pada ikut pisah ranjang juga kemudian sampai mukul, kan ini bukan tempatnya, ya bukan tempatnya, karena memang, dan ini cukup banyak ya dibahas oleh beberapa ustadz-ustadz mungkin ya, kalau laki-laki itu justru memang superior dan ingin dianggap superior, ya kalau dilawan oleh istri dengan sikap superioritas juga malah nggak ketemu, ya seperti itu biasanya. Nah ini mungkin salah satu hikmah yang bisa kita pahami dari kedua ayat ini. Kenapa solusinya kok beda? Mungkin seperti itu ya Pak ya. Barakallahu fiik. Mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan taufik untuk beramal dengan ilmu yang kita miliki. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.